Halo semuanya, pada video kali ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan cara menghitung PPh atau pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Tetapi sebelum memulai penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erwin, nomor absen 4. Nama saya Dea absen 5. Nama saya Adlin absen 6. Dan langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi pada pertanyaan pertama, Bapak Erwin merupakan seorang PNS. Dan pada bulan Juni 2021, Bapak Erwin telah memiliki gaji pokok sebesar 10 juta rupiah dengan iuran pensiun 4,75% dengan berstatus kawin dan memiliki 2 anak. Dan Anda diminta untuk menghitung PPh terutang untuk Bapak Erwin. Dan langsung saja kita masuk ke penjelasan jawaban. Jadi hal yang paling pertama, kalian harus mencari penghasilan bruto milik Bapak Erwin. Karena pada soal ini tidak memiliki ketentuan tunjangan, maka dari itu nilai gaji pokok sama dengan nilai penghasilan bruto milik Bapak Erwin. Nah, yang sebesar 10 juta rupiah. Lalu kita akan pengurangan penerimaan bruto milik Bapak Erwin. Ada dua bagian. Yang pertama biaya jabatan. Kita hitung dulu 5% dikalikan 10 juta rupiah, hasilnya 500 ribu rupiah. Dan iuran pensiun 4,75% dikalikan 10 juta, hasilnya 475 ribu rupiah. Bagi yang belum tahu, 5%-nya itu didapatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kita jumlahkan saja, hasilnya 975 ribu. Dan hasilnya adalah 9 juta 25 ribu. Dan kita sudah mendapatkan penghasilan itu milik Bapak Erwin per bulannya. Tetapi kita harus mencari per tahunnya. Dan kita tinggal kalikan saja 12 dan hasilnya 108.300.000 rupiah. Dan selanjutnya kita akan menghitung PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Langsung saja kita input rumus yang pertama itu penghasilannya itu per tahun kita kurangkan dari wajib pajak, status kawin, dan tanggungan 2 anak. Karena sudah sesuai peraturan perundang-undangan, maka angkanya sudah harus sesuai. 54 juta, 4,5 juta, dan 4,5 juta dikalikan 2, jadi 9 juta. Dan kita langsung jumlahkan saja, hasilnya 67 juta 500 ribu rupiah, dan kita kurangkan dan mendapatkan hasil PKP atau penghasilan kena pajak sebesar 40 juta 800 ribu rupiah. Dan selanjutnya, kita akan menghitung tarif PKP. Langsung saja kita kalikan 5%, dan hasilnya 2 juta 40 ribu. Nah, kita sudah mendapatkan pajak penghasilan pasal 21 per tahunnya, tetapi kita harus mencari yang per bulannya. Tinggal kita bagikan 12 saja, dan hasilnya 170 ribu rupiah. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua yaitu Dr. Dea seorang direktur di PT Indofood mulai Oktober 2020 gaji pokok dengan nominal 20 juta, tunjangan suami 10%, tunjangan anak 2%, iuran pensiun 4,75%, tunjangan fungsional 5 juta, tunjangan struktural 2 juta, dengan status kawin, 1 anak, Anda diminta menghitung PPh terutang untuk Dr. Dea. Oke, untuk perhitungan pajak Dr. Dea yaitu untuk penghasilan bruto, pertama masukkan gaji pokok, lalu gaji pokok akan dijumlahkan dengan tunjangan suami 10% yang akan dikalikan dengan gaji pokok 20 juta dan menghasilkan 2 juta. Tunjangan anak 2% dikalikan dengan gaji pokok 20 juta akan menghasilkan 400 ribu, tunjangan fungsional, dan tunjangan struktural. Dan akan mendapatkan hasil 29 juta 400. Selanjutnya untuk penerimaan bruto, yaitu pengurangan dari biaya jabatan dan iuran pensiun, yaitu 5% dikali 29 juta 400, 29 juta 400 didapatkan dari penghasilan bruto, akan menghasilkan 500 ribu. Untuk iuran pensiun 4,75% dikali 29 juta 400
akan menghasilkan jumlah 1.396.500. Kedua, itu dijumlahkan dan akan menghasilkan 1.896.500. Untuk penghasilan neto per bulan, yaitu penghasilan bruto dikurang dengan penerimaan bruto, pengurangan dari penerimaan bruto, yaitu akan menghasilkan 27.503.500. Untuk penghasilan neto per tahunnya, 27.503.500 dikali dengan 12 akan menghasilkan 330.042.000. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP, yaitu penghasilan neto per tahun 330.042.000 dikurangi dengan wajib pajak, yaitu 54 juta, status kawin 4.500.000, dan tanggungan anak 4.500.000, mentotali 63 juta. Dan akan menghasilkan PKP 267.042.000. Selanjutnya untuk menghitung PKP, yaitu 5% dikali 50 juta, menghasilkan 2.500.000, 15% dikali 200 juta akan menghasilkan 30 juta, 25% dikali 17 juta, 42.000 menghasilkan 4.260.500. Dan akan mendapatkan PPh pasal 21 per tahunnya 36.760.500. Untuk menghitung PPh 21 yang per bulan, maka 36.760.000 dibagi dengan 12 dan akan menghasilkan 3.063.375. Lalu untuk pertanyaan ketiga, Tuan Luis merupakan seorang PNS pada bulan September 2021 dengan gaji pokok 15 juta rupiah. Dengan iuran pensiun 4,75%, tunjangan istri 10%, tunjangan anak per anak 2%, dengan status kawin tanpa anak. Dan Anda diminta untuk menghitung PPh Tuan Luis. Pertama, kita akan mencari penghasilan bruto dari gaji pokok dan tunjangan istri 10%. Gaji pokok Tuan Luis adalah 16 juta, sedangkan tunjangan istri 10% dikali gaji pokok menjadi 1.600.000. Dan 16 juta ditambah 1.600.000 menjadi 17.600.000 untuk jumlah penghasilan bruto. Lalu kita akan menghitung penerimaan bruto. Ada pengurangan dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Dan untuk biaya jabatan, perhitungannya adalah 5% dikali 17.600.000 dan hasilnya 500.000. Di sini kita catat bahwa biaya jabatan tidak boleh lebih dari 500.000 untuk per bulannya. Lalu, iuran pensiun 4,75% dikali 17.600.000 menjadi 836.000. Dan biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun menjadi 1.336.000. Dan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan dari penerimaan bruto menjadi 16.264.000 rupiah. Di sini kita sudah mendapatkan untuk penghasilan neto per bulan. Sedangkan untuk penghasilan neto per tahun, tinggal dikalikan saja dengan 12, karena dalam satu tahun terdapat 12 bulan, dan hasilnya menjadi 195.168.000 rupiah. Lalu kita akan menghitung PTKP-nya. Di sini terdapat wajib pajak dan status kawin. Untuk wajib pajak 54 juta dan status kawin 4.500.000. Lalu penghasilan neto per tahun akan dikurangi dari hasil wajib pajak ditambah dengan status kawin dan hasilnya adalah 136.668.000 untuk PKP. Dan tarif PKP-nya adalah 5% kali 50 juta
dan hasilnya 2.500.000. Karena masih ada sisa dari pengurangan 50 juta itu, maka kita lanjut untuk ke persen selanjutnya, yaitu 15% dikali dengan 86.668.000 rupiah dan menghasilkan 13.200.000. Lalu di sini kita sudah mendapat PPh pasal 21 per tahun, yaitu 15.500.200, dan untuk PPh pasal 21 per bulannya tinggal dibagi 12 dan hasilnya 1.291.683,33 rupiah. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.